Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau share cara terbaik untuk mengkonsumsi SOP Subarasi juga Usukusi. Check it out. Nah, yang pertama nih ya, bangun tidur. Bangun tidur itu disarankan untuk mengkonsumsi air putih dulu secukupnya, kira-kira 1-2 gelas lah ya. Karena bangun tidur konsumsi air putih itu dapat membantu untuk membersihkan racun-racun di dalam tubuh. Jadi jangan lupa konsumsi air putih 1-2 gelas setelah bangun tidur. Lalu setelah konsumsi air putih ya, sholat subuh buat yang muslim. Nah, setelah sholat subuh lalu ambil SOP Subarasinya atau utsukursinya, terus dikonsumsi pada jam itu ya. Kenapa? Karena pada jam itu usus besar dan lambung itu sedang bekerja dengan baik untuk menyerap seluruh nutrisi dari SOP Subarasi atau utsukursi. Terus kalau misalnya dikonsumsi di luar dari jam itu gimana? Ya boleh-boleh aja ya, itu saran yang terbaik. Setelah bangun tidur konsumsi air putih lalu langsung konsumsi SOP Subarasi atau utsukursinya. Lalu untuk konsumsi pada malam hari itu antara jam 5 sore sampai jam 7 malam ya. Kenapa? Itu jam terbaik karena pada saat itu ginjal kita sedang berfungsi secara maksimal untuk mengisi energi kita. Terus kalau dikonsumsi di luar dari jam itu ya nggak masalah gitu ya. Jadi kamu bisa pilih jam-jam konsumsi terbaik untuk SOP Subarasi ataupun Usukusi. Nah, gimana cara mengkonsumsinya ya? Konsumsinya itu dengan cara disobek ya. Jadi ini udah barusan minum nih. Nah, disobek lalu itu langsung ditaruh di bawah lidah ya. Kenapa di bawah lidah? Karena di bawah lidah itu terdapat membran mucus yang langsung tersambung dengan pembuluh darah yang membuat SOP Subarasi atau utsukusi itu dapat dengan mudah diserap oleh tubuh. Nah, pada saat kita taruh di bawah lidah itu jangan langsung ditelan ya, tapi biarkan saja perlahan-lahan dia tercampur dengan air liur ya. Jadi dia akan tertelan oleh kita itu sedikit demi sedikit secara perlahan. Terus buat yang nggak bisa taruh di bawah lidah gimana? Nggak bisa gitu ya. Itu bisa dicampur dengan air putih kira-kira 100-100 ml, diaduk lalu diminum seperti biasa. Nah, ini dia yang paling penting ya. Konsumsi SOP Subarasi ataupun utsukusi itu paling tidak 1 jam sebelum makan. Kenapa? Karena pada saat perut kita kosong, SOP Subarasi ataupun utsukusi itu dapat lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita lebih fokus untuk menyerap nutrisi dari SOP Subarasi ataupun utsukusi. Note, ada notes nih ya buat orang yang memiliki penyakit MAH atau gastritis gitu ya. Nah, itu disarankan mengkonsumsinya itu setelah makan, sesaat setelah makan konsumsi SOP Subarasi. Tapi nanti berangsur itu dimundurkan jamnya mulai dari 10 menit sebelum makan, 20 menit sebelum makan sampai 1 jam setelah makan. Nah, note yang kedua, kalau misalnya itu tadi adalah cara mengkonsumsi untuk orang yang memiliki gejala penyakit yang masih standar gitu ya. Jadi antara bangun tidur atau sebelum tidur atau kedua-duanya. Nah, tapi untuk orang yang memiliki penyakit yang lebih parah atau kompleks gitu ya, itu bisa menjadi 3 kali sehari untuk konsumsinya. Jadi bangun tidur, lalu siang, dan pada saat malam hari. Nah, jadi berapa saset sih yang dibutuhkan per hari untuk dikonsumsi? Jadi setiap orang itu memiliki takaran yang berbeda-beda. Kalau misalnya orang hanya untuk menjaga kesehatan saja, cukup 1 saset per hari, bisa pilih pagi atau malam konsumsinya. Tapi orang yang memiliki penyakit yang umum gitu ya, masih penyakit standar, itu konsumsinya 2 saset per hari, pagi dan malam hari. Nah, bagaimana dengan orang yang memiliki penyakit yang lebih kompleks gitu ya, lebih parah dengan usia yang lebih lansia?
ya, itu pastinya memiliki takaran yang lebih besar, itu antara 2 sampai 4 saset bahkan 6 saset per hari ya. Tetapi tidak langsung, dosisnya dinaikkan bertahap, mulai dari 1 kali 2, lalu 2 kali 2 sampai 3 kali 3.